Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, hari ini kita mau bincang-bincang santai dengan tajuk diskusi santai Mona Lisa bertanya, yaitu terkait dengan pelaksanaan UMKM. Kebetulan hari ini kita mengundang langsung Ketua UMKM, yaitu Bung Pitra, sebagai Ketua UMKM Bersinar. Kita ingin bertanya langsung sejauh mana perkembangan daripada UMKM yang ada di Kota Pematang Siantar. Pemirsa, ini kita akan bertanya langsung kepada beliau. Boleh disapa-sapa pemirsa, untuk kepada pemirsa, Bung silakan. Selamat siang pemirsa semuanya, baik warga Siantar maupun sekitarnya. Saya Pitra SP, Ketua UMKM Bersinar Kota Pematang Siantar, bersama Babe atau Mona Lisa TV Channel. Apa itu, Be? Ya, Ketua, kita mau tanya nih terkait dengan kegiatan. Kita mau tanya nih terkait dengan kegiatan UMKM yang ada di Kota Pematang Siantar ini. Sejauh mana perkembangan daripada UMKM yang artinya di bawah naungan UMKM Bersinar? Ya, alhamdulillah UMKM Bersinar beranjak mulai pulih dikarenakan COVID-19 ini sudah di senternya sudah level 1 atau dengan setara dengan tiada ya. Ya, artinya udah melandai lagi gitu ya, seperti itu Ketua ya. Jadi langkah demi selangkah kita bersinergi dengan pemerintah kota melalui jaringan ataupun Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Bapak Ergil Ginting. Kita bersinkronisasi bahwasannya itu selama ini produk-produk unggulan ataupun cara pemasarannya terkendala di situ, sekarang sudah terjawab di Dekranasda. Semua hasil-hasil ataupun produk dari UMKM ya. UMKM sekarang sudah di Dekranasda. Cara penjualannya pun sudah lumayan di sana. Jadi salah satu kendalanya sudah terpenuhi di sini, Be. Oh, seperti itu. Ketua, apakah dengan artinya bekerja sama dengan Dekranasda ini untuk peluang-peluang bisnis pemasarannya menurut Ketua sudah sejauh mana? Artinya apakah sudah disebar di outlet seperti pusat-pusat usaha modern seperti Alfamart, Indomart? Apakah akan nanti mengarah ke situ atau mungkin Dekranasda membentuk galerinya hanya di situ aja untuk sistem pemasaran? Kira-kira bisa jelaskan Ketua? Ya. Di Dekranasda selain galerinya sudah ada di situ, di Dekranasda juga bisa di-online-kan cara penjualannya. Contohnya di Shopee kita sudah ada. Oh gitu ya. Produk-produk yang ada naungan Dekranasda termasuk UMKM Bersinar situ. Jadi selain di situ, di galeri itu sudah masuk di Shopee melalui media penjualan online lah, artinya udah beranjak ke digitalisasi lah. Digitalisasi seperti itu dia ya kan. Untuk produk yang masuk ke digitalisasi artinya melalui online gitu ya. Artinya penjualan online itu udah di penjualan apa aja, Ketua? Bisa disebutkan gitu? Ya, di media di Shopee ya, di penjualan online shop lah, kan shop online. Ya. Itu semua produk. Contohnya baru-baru ini saya masukkan tas ataupun bentuk tisu, produk handicraft itu diutamakan. Handicraft kan bagi pemirsa kalau nggak sempat ke galeri situ pun udah bisa memesan melalui Shopee. Harganya pun sama dengan di galeri. Oh seperti itu. Iya, dan sekarang pun berjalan dengan alhamdulillah sudah lancar baik di galeri dan anggota pun sudah berulang kali mengisi barang di Dekranasda. Selama ini pun Bang Rizal Ginting selain UMKM Bersinar
diupayakan juga UMKM yang ada di Kota Pematang Siantar. Oh, seperti itu dia ya. Artinya produk-produk UMKM yang di bawah naungan UMKM Bersinar bukan hanya di all shop seperti di Sofi, tapi juga di galeri di Jalan Merdeka ya. Tepatnya di Jalan Merdeka, apa namanya, di Tugu Becak, yaitu lapangan parkir pariwisata. Nah, pemirsa, Ketua, untuk produk yang telah masuk di dalam galeri Deskarnasda itu berapa produk dan apa aja sepertinya, biar masyarakat juga tahu gitu untuk datang hadir ke sana. Betul, B. Ini perlu dijelasan juga. Sekarang ada 125 UMKM bermacam-macam variasi produk UMKM, termasuklah 7 UMKM yang ada di Kota Siantar. Ya. Jadi 125 UMKM produknya itu termasuklah pala, keripik sanjay, tas-tas, becak pun ada di situ. Jamur crispy, terus kacang-kacang goreng, kentang goreng, termasuklah mainan-mainan kunci, mainan pernik-pernik, ada bermacam lah. Jadi kalau saya hitung itu 105 pelaku produk UMKM, ya. Artinya 125 UMKM berarti 125 produk ya. Produk, ya. Termasuklah ada situ baju, kaos ya. Kemeja, ada juga di situ. Lengkap lah udah. Dan sekarang pun memang betul dipergunakan 8 permata itu, memang banyak tamu-tamu yang berbelanja di situ. Oh, seperti itu benar. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Kemas Edi Junaidi yang selalu akrab dipanggil Babe. Kita ingin bertanya lagi, artinya ingin berkomunikasi dan berbincang-bincang langsung dengan Ketua. Artinya untuk sejauh ini Ketua, apakah kendala-kendala dalam pemasaran produk UMKM yang di bawah naungan UMKM Bersinar? Ya. Selama ini terkendalanya di pemasaran deh. Itu terutama ya. Itu ya, di pemasaran. Memang bukan UMKM Bersinar aja, itu rata-rata pelaku-pelaku saya itu cara marketingnya, pemasaran. Terkendala itu 99% itu marketing manajemen namanya. Itu marketingnya ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kendala terbesar di situ. Jadi sekarang udah sinkron sama pemerintah kota melalui Dekranasda. Oh gitu ya. Jawaban salah satu tadi udah terjawab di situ. Oh gitu ya. Artinya untuk pemasaran sudah tidak apa lagi. Tidak. Untuk artinya kan gini Ketua. Dengan kondisi artinya begitu banyaknya produk ini kan butuh promosi ya. Butuh promosi, butuh digelar promosi sehingga ada event-event yang cukup besar untuk memperkenalkan produk-produk UMKM yang ada di Kota Pematang Siantar. Untuk sejauh ini Ketua, seperti apa kira-kira gambaran untuk melangkah ke sana? Jadi kita sebagai UMKM yang notabene berpacu kepada pemerintah kota, karena pemerintah kota inilah melalui dinas koperasi sebagai induk UMKM, kita sudah berkomunikasi juga dengan kepala dinasnya Pak Herbert Aryawan, terutama kalau memperkenalkan produk UMKM kita itu salah satu tadi melalui penjualan online, penjualan di galeri Deskarnasda. Dan terus saya sudah berbicara dengan Pak Kadis bahwasannya itu akan dibentuklah ataupun akan diadakanlah bajar-bajar yang bisa menggunakan lebih dekat produk-produk UMKM kita. Untuk kerjasama dengan media, Ketua, apakah ini sudah dilakukan sehingga melalui media ekspos atau publikasi itu lebih greget gitu ya, lebih nyampe kepada masyarakat. Apakah ini sudah dilakukan kerjasama terhadap media, Ketua? Nah, inilah saya terkendala di sini. Untuk media itu belum saya bicarakan karena saya fokus dulu untuk menggerakkan ataupun lebih mengupayakan pemasaran. Tapi ini betul juga, ini harus ada kerjasama juga dengan media biar lebih kencang promosi ataupun mempromosikan produk-produk UMKM kita. Insya Allah saya akan lakukan juga pembicaraan dengan beberapa media tonton kita. Ketua, ini kan artinya langkah-langkah
sudah mulai nampak gitu ya kan. Artinya peluang usaha itu sudah mulai nampak. Untuk kerjasama dengan pemerintah kota, artinya kerjasama seperti apa dan bantuannya seperti apa gitu. Apakah mungkin pemerintah kota memfasilitasi kerjasama dengan perbankan untuk pembiayaan, atau memang pemerintah juga memberi artinya dana hibah bantuan kepada UMKM seperti bantuan bergulir. Apakah ini sudah pernah dibicarakan atau mungkin ini pernah menjadi program utama dari UMKM Bersinar gitu? Ya. Jadi untuk kerjasama ataupun kerjasama melalui pemerintah kota sudah kita lakukan, ya. Itu ada beberapa program, terutama bagaimana pelaku-pelaku usaha kita ini bisa lebih memperkenalkan produk-produk yang menonjol dan bisa dibawa mengharumkan nama kota Pemenang Siantar melalui kejuaraan-kejuaraan setiap tingkat nasional maupun internasional. Baru ini saya sempat berbicara dengan Ketua Dekranasda ya. Itu kan di bulan 9 nggak salah itu, atau bulan 12 nggak salah itu ada Fashion Week. Fashion Week itu bisa go internasional. Oh gitu ya. Fashion Week ya. Jadi itu salah satu. Tapi kalau melalui perbankan, melalui BI itu sering diadakan pembiayaan ya. Ya, ini pelatihan ya. Itu ada pelatihan. Nah, itu sering diadakan pelatihan ya. Nah, untuk mempertajam ilmu-ilmu para pelaku usaha kita. Oh seperti itu ya. Ya. Tapi untuk pembiayaan sendiri ada nggak kerjasama dengan pihak perbankan sehingga ada gelontoran permodalan yang bisa dikelola oleh para UMKM untuk menambah modal dia, sehingga paling tidak mereka akan memperbarui packaging. Yang intinya kan adalah packagingnya. Packagingnya ini yang memang betul udah cukup lumayan bagus. Ini kan akan bisa menjadi go internasional seperti yang pernah dibicarakan oleh presidium kami ya kemarin itu ya. Bahasanya saat ini mereka Indonesia menggalakkan produk-produk dari lokal gitu ya, produk-produk lokal yang akan dijual ke mancanegara ya kan, seperti itu. Oh, untuk itu sendiri gimana kira-kira Ketua? Kalau masalah rekanan lah atau pihak bank itu untuk UMKM Bersinar belum mendapat lah. Belum ada ya? Ada untuk permodalan ya. Iya. Atau untuk pelatihan sudah pernah ada 2 kali. Satunya Perapat, Jagara, satu lagi di Gedung BI untuk pelatihan aja. Untuk pelatihan Bersinar belum mendapat permodalan. Artinya untuk pembiayaan belum ada ya? Ada, ya. Sejauh ini ada nggak pernah komunikasi dengan pihak perbankan seperti, karena kita dapat informasi nih ya, BTN ada memberikan pembiayaan kepada UMKM. Apakah Ketua sendiri sudah melakukan lobby-lobby untuk melakukan pendekatan dengan pihak perbankan? Ya, ini besok ada sama PNM permodalan itu apa tuh? Madani. Ya. Besok di Cafe Opapa di Jalan Sudirman, kantor pos. Ya. Pukul 5 kami mengadakan pertemuan dengan pihak PNM masalah pelatihan permodalan dan lain-lain. Artinya pembiayaan lah ya. Di PTN pun sudah pernah. Oh, sudah gitu pernah ya. Seperti itu ya. Ya, ini kedua kali lah saya. Ini dari PNM. Besok Jumat pukul 5 di Cafe Opapa Jalan Sudirman. Oh gitu ya. Pembicaraan tentang permodalan, launching dan lain-lain. Oh seperti itu. Ketua, ini kan UMKM ini kan salah satu roh daripada perekonomian yang ada di Indonesia. Artinya ini akan lebih digalakkan ya. Termasuk juga Presiden Joko Widodo melalui pidato-pidatonya mengharapkan UMKM itu agar bangkit sehingga naik kelas gitu ya. Untuk di Kota Pematang Siantar, langkah itu sudah nampak gitu ya kan. Peranan pemerintah sudah jelas terlihat gitu ya dengan adanya Dekranasda. Yang paling kita ingin tanyakan gitu, untuk produk-produk ini ya kan, untuk produk-produk UMKM yang begitu banyaknya, untuk seperti rasa, seperti packaging, ini apakah sudah disosialisasikan sehingga
UMKM yang ada di Kota Pematang Siantar ini bisa naik kelas. Menurut Ketua, artinya pengetahuan Ketua seperti apa kira-kira perjalanannya? Ya, jauh sebelum itu kan salah satu program kami kan di Indonesia Bersinar itu di poin 2 itu ada memang pelaku usaha itu harus mempunyai label halal, ya, termasuklah packaging tadi, termasuklah kemasan, termasuklah mempunyai NIB, nomor induk berusaha, itu salah satu program kami. Rata-rata sudah 70% lah ini. Artinya udah melangkah ke situ lah dia ya, Ketua ya. UMKM Bersinar sudah melangkah ke UMKM yang sudah termasuk packagingnya sudah ya packagingnya atau kemasannya yang sudah bertaraf, artinya dengan produk-produk lain yang bisa bersaing itu sudah berapa banyak? Artinya ini kan bisa juga menjadi bahan acuan untuk pengusaha-pengusaha melirik datang ke Kota Pematang Siantar ini, produk-produk yang bisa dipasarkan di mungkin di outlet, di supermarket seperti itu. Kira-kira ada berapa produk Ketua? Kalau produk itu pertama kumis lah. Kumis jange itu ya. Jange itu ya, itu kan UMKM kita juga. Itu kemasannya udah cantik dan bisa dia, tapi sampai sekarang belum ada kerjasama dengan pihak market atau mall ya, sebatas pengiriman dari keluar aja ya. Dan ke Jakarta dan melalui online. Tapi bersama dengan beberapa mall lah itu belum saya lakukan pendekatannya. Seperti itu dia ya. Ketua, ini kan artinya apapun ceritanya kita berbicara tentang UMKM ini kan butuh permodalan untuk pembiayaan. Ya nggak? Untuk peranan pemerintah dalam soal pembiayaan itu ada nggak sokongan yang cukup signifikan? Bukan hanya UMKM Bersinar yang melakukan lobby-lobby, tapi pemerintah juga memberikan dana hibah untuk UMKM gitu. Itu udah ada nggak artinya pembicaraan mengarah seperti itu sehingga UMKM di Kota Pematang Siantar ini benar-benar diperhitungkan untuk ditingkatkan sehingga UMKM Kota Pematang Siantar bisa naik kelas. Kira-kira seperti apa, Ketua? Ya, kalau bersama dengan pemerintah kota melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan itu kan induk UMKM. Itulah perwakilannya ataupun corongnya dari Pemko lah. Kepala dinas, maksudnya itu pernah saya bicarakan dengan kepala dinas. Itu untuk dana hibah itu belum ada sampai sekarang pembicaraan. Tapi bentuk-bentuk alat-alat yang sudah pernah, alat-alat bantuan peralatan yang ada, peralatan, tapi untuk dana hibah atau untuk uang tunai itu belum ada. Jadi memang betul itu salah satu kendala yang besar untuk UMKM kita ya, khususnya UMKM kita itu bahwasannya itu terkendala di permodalan. Ya. Jadi selama Covid 3 tahun ini di situ kendalanya, jadi belum pulih benar. Belum signifikan peningkatannya. Jadi saya himbau modal ini lah artinya melakukan lobby-lobby bagaimana bisa dapat melalui bank ataupun dari pihak swasta, pihak tiga, karena kendala besar di situ, Paling tidak kita harus mempunyai bapak angkat ya, seperti itu ya. Benar. Ya bapak angkatnya itu ya pasti perbankan kan gitu, yang mempunyai pembiayaan untuk permodalan bagi UMKM. Oke pemirsa, itu tadi kita bincang-bincang, kita akan menanyakan closing statement daripada Ketua UMKM Indonesia Bersinar. Ketua, kira-kira closing statement apa yang untuk agar anggota daripada UMKM Bersinar ini lebih semangat, lebih giat untuk meningkatkan produk yang akan menjadi yang akan dipasarkan nantinya baik di daerah maupun di luar daerah. Kira-kira apa himbauan kepada para anggota Ketua? Ya, kita kerja cerdas dan bersabar, karena perlahan-lahan kita terus asal kita bekerja seperti kerja fokus lah ya. Kita, satu untuk semua, ya fokus, dan saya terus
tetap bersama kalian. Ya, itulah tadi pemirsa Mona Lisa, diskusi santai kita. Mona Lisa bertanya tentang peningkatan UMKM yang ada di Kota Pematang Siantar. Pemirsa, untuk melakukan giat usaha, tidak serta-merta kita bisa menjadi pengusaha sukses. Semua ada cerita di baliknya. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, seperti produk, rasa, packaging, sehingga semua ini menjadi satu kesatuan dan menjadi daya tarik sehingga konsumen akan lebih meminatin, ya kan, lebih berminat untuk membeli produk-produk UMKM yang ada di Kota Pematang Siantar. Jadi itu pemirsa, kita harapkan kepada pelaku-pelaku UMKM agar tetap fokus bagaimana meningkatkan produk-produk hasil usaha rumahan yang bisa mendunia. Kita harus kerja tetap fokus dan selalu bersemangat, jaga kesehatan. Semua rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Tapi dengan syarat kita harus tetap fokus dan harus tetap semangat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pemirsa. Tunggu tayangan berikutnya. Masih tetap menyatu dalam program kita, yaitu 7 inspirasi untuk anak negeri. Salah satunya adalah UMKM. Bagaimana meningkatkan UMKM? Kita akan melakukan kunjungan-kunjungan dan diskusi-diskusi santai seperti ini. Dan inilah yang kita harapkan, bincang-bincang santai sehingga masyarakat memahami apa yang menjadi tujuan kita. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap ikutin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas.